Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lagi mau nanam terong ceritanya. Kita dapat lahan lumayan luas nih. Jadi lihatnya nih dari ujung ke ujung nih. Kesalahan kecil saat tanam terong, tapi dampaknya panennya jadi ambyar. Nah, nih banyak petani yang merasa sudah cukup melakukan semuanya dengan benar. Bibitnya udah bagus, pupuknya ada, airnya cukup. Tapi beberapa minggu setelah tanam, masalah mulai muncul. Tanaman tumbuhnya lambat, daunnya terlihat pucat, akarnya nggak kuat, produksi rendah sejak awal. Yang lebih menyakitkan nih, masalah ini sering tidak bisa diperbaiki di tengah jalan. Jadi kalau udah salah di awal, di tengah jalan nggak bisa diperbaikin. Padahal penyebabnya sering bukan penyakit, bukan hama, bukan pula pupuk. Penyebabnya adalah kesalahan kecil saat menanam. Nah, di video ini saya akan bongkar 3 kesalahan kecil saat menanam terong yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya bisa bikin panen ambyar dari awal, bikin jong. Nah, kita akan bahas nih. Kesalahan pertama, kesalahan kedalaman tanam. Kesalahan kedua adalah salah menentukan jarak tanam. Dan kesalahan ketiga, media tanam yang terlalu lembek atau becek. 3 kesalahan ini akan kita bahas. Jadi kalau kita paham bagian-bagian ini, kita bisa mencegah kegagalan sebelum terjadi. Nah, yang pertama ya, kedalaman tanam. Terlalu dalam sama buruknya dengan terlalu dangkal. Catat, kedalaman salah, kecetekan salah. Kesalahan paling umum adalah menanam bibit terlalu dalam. Tujuannya baik nih, supaya tanamannya kuat, supaya nggak roboh. Tapi kenyataannya batang terong jadi tidak dirancang untuk tertimbun tanah. Itu kenyataannya. Jadi terong ini bukan tanaman yang batangnya layak untuk ditimbun tanah terlalu dalam. Batangnya itu gampang busuk kalau kena tanah terlalu banyak, terlalu dalam. Akarnya juga dia akar pendek, akar atas, akar tanah bagian atas. Jadi kalau terlalu dalam, akarnya jadi kesulitan untuk bernapas. Nah, sebaliknya, itu kalau terlalu dalam. Sebaliknya, jika terlalu dangkal, akarnya juga salah. Akarnya tidak bisa mencengkram tanah. Tanamannya mudah rebah, gampang rubuh. Pertumbuhannya juga jadi tidak stabil. Nah, standar yang amannya gimana sih? Tanam sejajar, leher sama akar, jangan menutup semua batang utama. Tuh standarnya. Jadi kalau itu diterapkan bisa meminimalisir jarak tanam. Jadi kita nggak bisa bilang jarak tanam begini begitu. Intinya kedalaman salah, kecetekan salah, sedang-sedang aja. Nah, kesalahan kedua nih, jarak tanam. Awalnya kelihatan rapi, kesusun rapi nih, panjang, enak. Tapi akhirnya malah berebutan nutrisi. Jarak tanam sering dipersempit dengan alasan biar bisa ketanam lebih banyak, atau saya begini karena jarak tanamnya begini nih karena lahannya terbatas. Itu masalah-masalah begitu tuh yang bikin terong menjadi tanaman dengan tajuk lebar dan aktifnya jadi nggak kepikiran. Kan terong tuh daunnya rada lebar, tajuknya tuh bayangannya tuh rada rapet ke bawahnya. Jadi intinya kalau terlalu rapet, daunnya jadi saling menutup, sirkulasi udaranya jadi buruk, kelembapan air naik, penyakit mudah muncul, dan yang paling penting nih, nutrisi dan airnya di dalam tanahnya berebut. Jadi akibat jangka panjangnya nih, bunganya jadi rontok, buahnya kecil, panennya sebentar, singkat, nggak panjang umurnya. Nah, jarak ideal tanam berapa? Jarak ideal tanam tuh 60/70 kali 70 lah. Jadi 60 ke sono, 60 ke sini, atau 70 ke sana, 70 ke sini. Walaupun banyak petani yang menggunakan jarak 50 kali 50. Seperti yang saya tanam nih, saya menggunakan jarak 50 kali 50. Ini sih menurut saya sih sedang. Tapi kalau standar amannya 60 kali 60 atau 70 kali 70 itu udah ideal. Nah, perbandingan rapet sama ideal itu gimana cara kita melihatnya itu nanti ketika dia sudah gede, tajuknya saling tumpang tindih atau enggak. Nah, kesalahan ketiga yang tadi kita mau bahas tuh, satu kedalaman tanam, yang kedua jarak tanam, yang ketiga nih medianya terlalu lembek, becek, akar jadi nggak bisa bernapas. Terong bukan tumbuhan yang senang becek, bukan kayak padi becek gitu ya. Dia adalah
tanaman yang di tanah yang subur, lembab. Jadi kalau media tanam yang terlalu lembek, sering dianggap subur, itu salah. Padahal ini salah satu penyebab kegagalan panen paling mematikan buat terong. Jika media tanam terlalu basah, oksigen di akar berkurang. Akarnya mudah busuk, jamur patogen berkembang, tanaman tampak layu walaupun disiram nih, karena dia udah busuk di dalamnya. Nah, terong membutuhkan media gembur, drainasenya baik, air cukup, tidak tergenang. Paham ya? Kalau 3 hal ini dilakukan dengan benar dari awal nih, maka akar tumbuh kuat, tanaman cepat adaptasi, pertumbuhan stabil, fase berbunga lebih cepat, panen jangka panjang dan konsisten. Sebaliknya, jika salah di awal, tanaman terus tertinggal, pupuk sebanyak apapun tidak maksimal, hasil tidak pernah optimal. Nah, sampai di sini nih, setelah kita bahas 3 kesalahan kecil di awal tadi, muncul pertanyaan. Kalau tanamnya sudah benar, jaraknya sudah pas, media tanamnya sudah ideal, nggak terlalu banjir, pertanyaannya, lalu apa langkah perawatan paling krusial di 30 hari pertama setelah tanam yang menentukan apakah terong akan produktif atau tidak? Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Kalau di sini kepanjangan. Intinya, di sana kita akan bahas fase kritis awal pertumbuhan terong yang sering diabaikan tapi sangat menentukan hasil akhirnya. Ya, begitu aja pemirsa. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.